Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Sobat Sependa. Berjumpa kembali dengan kami di Ruang Podcast Cerita. Bersama saya Melati Ibrahim dan rekan saya Munifah Mahira. Mel, kamu tahu nggak? Hari ini aku benar-benar senang tau, excited gitu rasanya. Betul banget Mahira, aku juga senang banget hari ini karena kita bisa kembali di Ruang Podcast Cerita. Ya, kita bisa berbincang-bincang lagi ya dengan narasumber-narasumber, dengan berbagai cerita, berbagai pengalaman. Iya, betul banget. Seru banget sih itu. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita, saya ingin menyampaikan kepada para sobat semua bahwa kami dari tim podcast mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf semuanya, semoga kita dapat kembali ke Fitri. Mel, kamu tahu nggak, hari ini juga ada hari yang spesial tau. Hari apaan tuh? Coba kamu tebak, tanggal 21 April. Kalau nggak salah, Hari Ibu Kartini bukan? Yaps, bener banget, 100. Nah, pada kali ini kita tidak hanya membahas seputar Ibu Kartini sendirian ini. Oh ya? Iya, kita ditemani oleh dua narasumber kita yang pastinya cantik. Ya, gak cantik doang, hebat. Iya. Yang paling penting hebat. Iya. Ya. Seru banget gak sih kita ditemani? Iya, seru banget. Nah, langsung saja kita memperkenalkan dua narasumber kita. Ya, Diawali dengan di sampingnya Mahira. Mungkin Kak Wanda. Baik, perkenalkan saya Wanda Yunita Putri dari kelas 9A selaku narasumber pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Azahra dari kelas 8C selaku narasumber dari podcast Ruang Cerita pada hari ini. Wah, terima kasih ya Kak, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah Ruang datang Cerita di ya, hari sudah ini ya. menyempatkan waktu untuk berbagi dan Cerita sharing atau ilmu ya. Iya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong kita kan tadi sudah sedikit nge-spill tentang materi kita hari ini ya. Iya, tentang Hari Kartini. Yaps, betul. Terutama tadi waktu tanggal 21 April kita sudah menyempatkan untuk upacara bendera dalam peringatan Hari Kartini. Dan mungkin bisa diawali oleh Kak Wanda dulu, bisa menceritakan tentang siapa sih Ibu Kartini itu? Baik, sebelum kita membahas tentang Ibu Kartini lebih lanjut, saya teringat dengan salah satu kata-kata beliau, yang mana pendidikan adalah salah satu kunci untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan. Dan lebih hebatnya lagi, hingga saat ini kata-kata tersebut masih berlaku. Kembali kepada pertanyaan, menurut saya, Ibu Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan salah seorang perempuan dan tokoh aktivis yang sangat menginspirasi, hebat, dan sangat keren. Iya, Tentunya dalam hal emansipasi wanita. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dan beliau dikenal sebagai tokoh yang berjuang dalam hak emansipasi wanita, terutama dalam bidang pendidikan dan juga kesetaraan sosial. Nah, selain sebagai tokoh yang mempelopori hal tersebut, beliau juga dikenal sebagai penulis dan aktivis sosial yang membantu masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Seperti itu. Wah, ternyata Ibu Kartini ini penulis ya. Iya, baru tahu kalau penulis. Ya nggak kaget sih, karena Iya. pinter banget ini ya. Haus Dari sama pendidikan. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Karya. Baiklah, menurut saya Ibu Kartini ini merupakan salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang mempelopori perjuangan dalam memajukan derajat perempuan. Lalu yang saya ketahui, Ibu Kartini ini mempunyai semangat perjuangan dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu. perjuangannya baik banget berarti ya. Iya, keren. Keren banget itu pasti. Oke Kak, dari sosok Kartini yang hebat ini, apa saja kontribusi Kartini bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum wanita? Mungkin dari Kak Kanaya terlebih dahulu. Baiklah, sebenarnya banyak banget ya kontribusinya. Nah, poin-poinnya yaitu ada memajukan pendidikan. Jadi kalau kalian mau tahu, dulu itu Ibu Kartini ini membangun sekolah kecil yang dimana pengajarannya itu menghasilkan hasil yang baik, yang manfaatnya masih kita rasakan Positif, kan? Iya, masih kita rasakan sampai sekarang. Lalu Ibu Kartini ini memperjuangkan agar perempuan memiliki kesempatan dalam mencoba berbagai hal dalam kehidupan,
yang setara dengan laki-laki. Gitu. Iya, berarti Ibu Kartini memperhatikan ya. Sangat peduli dengan Iya, kita sangat peduli bahwa ya kita itu pernah mencoba sesuatu ya, Kak. yang bebas. Ada tambahan Kak Wanda? Selain mendirikan sekolah, Ibu Kartini juga menyumbangkan pemikirannya yang visioner. Jadi, seperti yang kita tahu, di zaman dahulu kan lekat dengan yang namanya patriarki. Oh iya. Patriarki pasti sudah tahu ya, sistem di mana laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Nah, seperti itulah yang dirasakan Ibu Kartini dahulu, mengingat bahwa beliau hanya menjalani pendidikan formal sampai sekolah dasar saja. Nah, tetapi walaupun beliau sampai sekolah dasar, karena beliau ini ada keturunan ningrat atau bangsawan, beliau bersekolah di salah satu sekolah Hindia Belanda yang bernama European Leger School atau ELS sekarang. Ya, singkatannya LS. Nah, selama beliau bersekolah di situ, beliau banyak mendapatkan teman, terutama dari kalangan anak-anak Belanda dan juga pribumi. Sehingga hal tersebut semakin memperluas pemikiran beliau dan semakin membuka pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Setara. Iya. Sudah. Seimbang ya. Iya, seimbang. Jadi kayak Kartini ini kalau dilihat dari ceritanya multi bahasa juga ya, Kak. Betul. Bisa bahasa Jawa, Indonesia, Belanda. Wah, hebat Kalau banget. Belanda itu ya. Iya. Nah, Kak, dari kontribusi yang besar dalam masyarakat, kan pasti Kartini dalam misinya ini mendapati tantangan yang besar banget, apalagi dulu di zaman kolonial Hindia Belanda. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit-sedikit tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kartini ini. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Wanda terlebih dahulu. Baik. Untuk tantangan terbesar yang dialami Ibu Kartini berasal dari lingkungannya sendiri. Mengingat bahwa masyarakat Jawa di zaman dahulu memang menganut sistem patriarki, kebanyakan. Memang sebagian besar menganut sistem tersebut. Sehingga kalau kita mengingat kembali image Ibu Kartini yang pendiam, berwibawa, dan sopan santun, sebenarnya tidak sebegitu benar ya. Karena Ibu Kartini adalah sosok yang pemberani, tidak taat aturan yang terkesan mengikat, dan juga beliau ini memiliki semangat yang besar. Sehingga, Membara. betul sekali, Membara. sehingga Ibu Kartini menginginkan untuk perempuan agar bisa bebas, mengkreasikan karya, dan juga mengembangkan mimpinya. Iya, Seperti itu. Ibu Sebagai Kartini, wanita yang iya, Ibu Kartini juga kayak pengen cucu-cucunya dan cucu-cicitnya untuk merasakan kebebasan ya, Betul, Kak. ya. Makanya dia ingin memperjuangkan perempuan. Mungkin bisa dilanjut. Selain itu, tantangannya dari Ibu Kartini itu dalam masa menjalani misinya, yaitu ada diskriminasi gender. Gimana pada dahulu itu perempuan itu masih dianggap rendah dan tidak setara, tidak diperlakukan setara dengan laki-laki. Seperti itu. Seperti dianggap lemah, kayak Iya. kamu nanti bakal jadi ibu rumah tangga Nah, aja iya, loh. nggak usah pendidikan gitu ya. Padahal kalau kita baca-baca nih ya, nama Ibu Kartini ini sudah sampai di Museum Belanda. Museum Belanda, Iya, Negeri Belanda. Hebat banget ya berarti ya. Hebat banget. Oke. Lanjut ya Kak, apa nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari RA Kartini yang relate atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari di zaman digital? Nah, saya dulu. Ya, Ya, silakan. Jadi, banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Namun menurut saya 3 poin penting, yaitu dalam berkomunikasi dan etika. For your information ya, dulu ini Ibu Kartini ini dikenal sopan dan beretika dalam tulisannya. Sehingga dari sini kita bisa menerapkan nilai tersebut ketika kita sedang menggunakan media sosial. Ketika kita ingin melontarkan komentar kita dapat menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu yang kedua, Ibu Kartini ini dulu itu sangat suka sekali membaca ya. ya makanya menjadi penulis ya. Iya. Nah, dari situ kan zaman sekarang internet bisa mengakses berbagai hal ya. Kita bisa memanfaatkan internet dengan mencari bacaan-bacaan yang berkualitas, mencari informasi yang benar, meningkatkan literasi digital kita. Dan juga berani dan pantang menyerah, berani memulai mimpi, memulai sesuatu hal yang baru, dan berjuang tanpa takut gagal. Ya. Iya. Kok nggak boleh gagal? Kok nggak boleh gagal sih? Gagal itu wajar, yang nggak Iya. boleh menyerah melatih. Maaf ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat Ibu Kartini sangat berani dan tidak pernah lelah, tidak tahu rasa nyerah. Apa itu nyerah? Saya tidak Iya. kenal
Mungkin itu yang Harus berjuang. Iya, harus. Ada tambahan kapan deh? Baik, kalau dari segi pendidikan, saat ini memang zaman sudah sangat canggih ya, sudah Iya. sangat modern. Dari dulu memang setiap orang yang bisa menempuh pendidikan hanyalah dari kalangan menengah ke atas atau bangsawan. Iya. Nah, jadi orang-orang yang dalam kelas ekonomi menengah ke bawah masih belum sempat merasakan yang namanya pendidikan. Nah, sekarang karena memang kita sudah berada di zaman yang berbeda, kita bisa menerapkan nilai pendidikan dalam era digitalisasi. Seperti yang tadi saya katakan, di era digital ini kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang berkelas, terutama perempuan. Perempuan yang bernilai dan juga haus tentang ilmu pengetahuan. Seperti itu. Iya, ngomong-ngomong tentang pendidikan ya, ini tuh saya lihat-lihat akhir ini atau mungkin sebelum ini sudah ada program homeschooling. Homeschooling. Iya, jadi Oh, jadi sekolah di rumah gitu. iya sekolah di rumah. Jadi ternyata internet atau gadget dan lain-lain itu juga bisa dimanfaatkan tidak hanya men-searching apa artikel saja, tetapi juga dapat bersekolah menggunakan gadget. Oh, pada waktu corona nggak sih itu? Iya, corona pakai aplikasi Zoom. Zoom. Ya. Jadi di zaman dahulu itu pelajaran itu sangat sulit ya untuk kita Iya. capai. Apalagi pribumi ya kak ya, itu sulit banget. Makanya dulu itu sekolah masih minim di zaman kolonial Belanda. Nah, dari nilai-nilai yang tadi kakak Naya dan kakak Wanda sebutkan, nah mungkin bisa dijelaskan nih kak, salah satu contoh bagi kita dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak bagi perempuan. Mungkin bisa dijelaskan dari kak Wanda terlebih dahulu. Baik, dari cara kita untuk menyuarakan hak asasi perempuan dan juga kesetaraan gender, kita bisa mulai dengan media digital. Saat ini pastinya sudah banyak sekali influencer ataupun orang-orang yang paham dan berkampanye tentang yang namanya kesetaraan gender. Kita bisa memulai dengan itu tadi, dengan media digital, seperti membuat konten yang kreatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas tentang kesetaraan gender. Iya, biasanya juga ada poster-poster tentang kesetaraan gender ya. Gitu. Ada tambahan dari Kak Kanaya? Kalau dulu kan, Ibu Kartini ini memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan gender itu lewat orasi. Nah, seperti yang tadi Kak Wanda bilang, kita bisa memanfaatkan media sosial. Salah satunya seperti membuat konten. Lalu kita bisa memanfaatkan aplikasi. Kayak aplikasi edit untuk mengedit. Iblis Paint. Oh iya, Oh iya, Iblis Paint ya ampun. top itu. Untuk mengedit poster atau menyebarkan informasi infografis seperti itu yang nantinya akan berdampak positif bagi perempuan untuk meningkatkan percaya diri perempuan dan untuk mempertahankan rasa semangat Kartini pada diri perempuan itu. Oh, baik. Iya. Ternyata ini ya, kayak Canva itu juga bisa membantu perempuan juga Ya, ya. benar, Iblis informasinya. Paint. Dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita pakai. Iya, bener banget itu Melati. Kalau kita lihat perjuangan yang sangat besar dari RA Kartini, menurut Kak Kanaya, seberapa penting pendidikan bagi perempuan? Menurut saya itu pendidikan bagi perempuan itu sangat penting banget, maupun itu pendidikan formal ataupun non formal. Number one. Ya, nomor satu. Mungkin kita sering dengar ya kata orang yang buat apa sih perempuan berpendidikan tinggi-tinggi. Iya. Iya, itu sering banget sih Kak. Ujung-ujungnya katanya ujung-ujungnya nanti di dapur, tinggal di rumah. Iya, nurut suami. Iya, bener. Padahal ya guys, kalau kalian tahu pendidikan itu nanti membuahkan atau membentuk karakter diri seseorang. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana karakter seseorang itu, bisa dilihat dari pendidikannya. Kalian penasaran kenapa wawasan seseorang itu bisa luas, itu karena pendidikannya juga. Jadi, dampak dari pendidikan itu nanti akan balik lagi ke diri kita sendiri, ke diri perempuan itu. Dan juga bisa berdampak bagi orang sekitarnya, seperti nanti kan ibu rumah tangga ya, menjadi ibu rumah tangga itu juga nggak mudah kan. Iya. Nanti perempuan itu menjadi madrasah pertama dari anaknya, Iya. kan? Ya, dan apalagi anak-anak sekarang itu kayak, Mam, ini apa? Ini apa? Ini Ini apa? apa? Ini apa? Harus Ini apa? menjawab Gitu dengan ya. benar dan logis ya, bertanya Iya. lagi. Ada tambahan lain Kak? Baik, kalau kita membicarakan soal pendidikan untuk perempuan, sudah bukan dirasa penting, namun juga kewajiban pastinya bagi setiap perempuan untuk menuntut pendidikan.
Nah, sayangnya tidak semua perempuan bisa mendapatkan hal yang sama, bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Maka dari itu, ketika kita sedang menempuh pendidikan, jangan sampai kita terpikir bahwa pendidikan hanya digunakan jika lulus hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja atau orang yang terkesan B aja gitu. Iya, Nah, B tapi aja. kita harus mengartikan pendidikan ke arah yang lebih kompleks. Yang mana pendidikan tidak hanya untuk mengubah kita menjadi pintar, namun kita bisa menemukan bagaimana mindset atau pola pikir kita ke depannya untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, dan yang terpenting supaya kita tidak mudah untuk dibodohi. Seperti Iya. itu. Berarti perempuan ini selain harus berpendidikan tinggi, berwawasan luas juga penting ya. Iya, Kak? penting banget. Mm-mm. Dari perjuangan RA Kartini yang sudah kakak sebutkan, saya dapat merasakan nih manfaat dari perjuangan beliau. Seperti saya bisa bersekolah dengan teman-teman tanpa memandang gender, iya, tidak membeda-bedakan. Nah, untuk Kak Wanda, apa manfaat yang dapat kakak rasakan langsung dari perjuangan seorang RA Kartini? Memang secara langsung kita dapat merasakan yang namanya inspirasi dan juga pola pikir beliau yang sampai saat ini masih berlaku. Pola pikir yang mana perempuan dan laki-laki adalah setara dan tidak akan ada yang bisa membedakan posisi mereka, atau yang biasa disebut dengan feminisme liberal. Nah, di sini inspirasi dari Ibu Kartini sangat luar biasa, sangat keren karena setiap perempuan memiliki nilai atau value dalam dirinya masing-masing. Sehingga sebagai perempuan kita patut bangga dan bersyukur karena kita sendiri dilahirkan sebagai makhluk yang dapat dikatakan multi talent atau serba bisa. Seperti itu. Ya, Ibu Kartini juga mengajarkan bahwa kita itu juga harus punya harga diri ya, Kak. Harga diri. Value gitu. Elegan, harus elegan. Betul. Ya. Ya, ini ada tambahan Kak Kanaya? Baik, menurut saya dampak yang bisa saya rasakan dari perjuangan Ibu Kartini itu kita sebagai perempuan bebas berkarya, bebas menyuarakan suara kita, menyuarakan. beropini gitulah ya. Lalu dalam pendidikan juga kita dapat mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, dan juga dalam hal jabatan tidak ada batas maupun keterangan bahwa jabatan dalam suatu organisasi seperti saya menjadi sekretaris seperti itu harus laki-laki atau apa. Tidak harus. Iya, contohnya seperti menjadi ketua kelas. Iya. Itu kan Saya nah, itu contohnya. Menjadi ketua kelas tidak harus laki-laki, malahan mungkin ya. Malah dominannya itu perempuan. Iya, Di dalam kelas perempuan. tentang pengetahuan. Benar. Lalu di lain sisi ada Ibu Megawati yang Iya. menjadi presiden pertama perempuan RI. Ya, itu sangat menginspirasi ya Ibu Kartini itu Megawati. memang sangatlah Top berinspirasi. itu. Top Markotop. Sebagai remaja, bagaimana Kak Kanaya menyikapi perjuangan RA Kartini di zaman modern ini? Boleh langsung Kak? Di zaman modern ini Iya. kita bisa mempelajari perjuangan dan sejarah dari Ibu Kartini. Nah, kalau kalian pengen tahu ketika kalian mempelajari sejarah itu seru sekali, teman-teman. Kalian bisa mendapatkan informasi baru, seperti bagaimana Ibu Kartini dulu menjalankan misinya apa aja, trouble-nya apa, Dan tantangannya apa? iya, bagaimana cara mengatasinya. Iya. Lalu yang kedua, ini kita bisa menjadikan Ibu Kartini sebagai inspirasi kita, di mana sikapnya yang pantang menyerah itu dan berani. Nah, di sini kita berani memulai, berani mencoba hal baru, dan ketika kita berusaha itu jangan pantang menyerah gitu loh. Gagal itu suatu hal yang wajar, yang nggak boleh itu menyerah. Kata Kartini apa itu menyerah? Ya, saya nggak kenal itu ya, terus Iya. saja meskipun saya keturunan bangsawan. Iya benar. Betul. Kak Wanda? Baik. Selanjutnya kita bisa mencontoh prinsip-prinsip yang beliau terapkan selama hidup. Seperti haus tentang ilmu pengetahuan dan juga selalu berusaha. Seperti yang tadi dikatakan oleh Kanaya. Pengetahuan adalah salah satu kunci dalam kehidupan kita, di mana pengetahuan akan mempengaruhi pola pikir dan juga perilaku kita ke depannya. Seperti itu. Iya, berarti kita harus menjunjung tinggi pendidikan ya. Iya, pendidikan is number one. Iya, ada kata pepatah ini. Kejarlah cita-citamu sampai ke tembok Cina, ke negeri Cina.
Iya pernah dengar. Ya itu berarti kita harus benar-benar berjuang banget. Iya, berjuang banget, Iya. harus berani untuk mencoba semua segala hal. Dari jejak Ibu Kartini kita bisa belajar loh teman-teman, bahwa kita sebagai perempuan, tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga bisa. Harus berani memimpi, tidak hanya bermimpi saja. Gitu. Harus berani memimpin lah ya. Kita harus punya tekad, kita harus punya wawasan yang seluas samudra. Samudra Pasifik. Iya. Oke. Oh, benar banget Mahira, perjuangan beliau memang telah usai. Namun apinya tetap membara. Iya, cedar-cedar ya. Iya. Apalagi kalau sifat dan kesehariannya Ibu Kartini kita contoh sebagai daily rutin kita, itu mungkin pasti lebih top gak sih? Iya, top pasti banget lah. lebih baik. Dan kita pasti juga akan dipandang bahwa wow, ternyata perempuan yang bervalue juga tetap ada. Ya. Gitu. Jangan pandang kalau wanita itu remah ya guys. Iya, tidak boleh ya. Itu saya takut semua sama saya. Iya dong. Awas aja macam-macam. Ngomong-ngomong sudah berapa lama nih kita berbincang? Kayaknya sudah lama nggak sih? Aduh iya, udah lama banget gak sih? Aduh. Ya, sudah saatnya ya kita berpamitan kepada sobat sepeda di luar sana, dan juga saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kita semua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Iya. atas kedatangan kakak-kakak ya. dan sudah menyempatkan waktu ini untuk datang ke podcast Ruang Cerita. Kebetulan datang lagi ya kak. Iya, terima kasih ya sudah berbagi kita. ACC ya. Nanti ketemu kita lagi nih. Dan juga untuk para sobat sepeda di luar sana, jangan lewatkan dan tetap pantau terus ya podcast Ruang Cerita. Siapa tahu nih kita tiba-tiba update biar kalian nggak ketinggalan sebuah Iya. cerita-cerita dan episode yang pastinya menarik banget. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung dan selalu berwawasan luas ya seperti Ibu Kartini tadi. Betul. Kakak-kakaknya juga nih. Iya, itu benar banget ini ya, saya tahu ini. Ya. Baik, saya Munifah Mahira Dan saya Melati Ibrahim mengucapkan terima kasih telah melihat ya telah menyaksikan podcast Ruang Cerita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Bye.